Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Apriani dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan tentang pengertian indeks harga, penyusunan angka indeks, dan tujuan perhitungan indeks harga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Kumpulan data berupa harga-harga secara berurutan yang berfungsi untuk menemukan perubahan harga rata-rata yang berlaku pada periode tertentu. Indeks harga merupakan sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk menyatakan berbagai perubahan harga yang terjadi dalam waktu ke waktu. Indeks harga bisa disebut juga sebagai suatu rasio yang pada biasa disebut dalam sebuah persentase yang mengukur satu variabel pada waktu tertentu ataupun lokasi relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Lalu, adapun penyusunan angka indeks. A. Perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Perumusan tujuan berguna untuk menghitung semua perubahan yang terjadi serta untuk membandingkan perubahan antara variabel sosial dan ekonomi. Adapun rumusan yang digunakan dalam penyusunan angka indeks diantaranya adalah apakah yang akan diukur, bagaimana cara atau metode untuk mengukurnya. Yang ketiga, untuk apa pengukuran tersebut dilakukan. B. Sumber dan syarat perbandingan data. Untuk menyusun suatu indeks harga, dibutuhkan suatu data selama kurun waktu atau periode tertentu. Data itu dapat berupa jumlah produksi ataupun harga barang yang berhubungan dari waktu ke waktu. Dalam perhitungan angka indeks juga harus menentukan jenis barang yang nantinya akan dihitung. Pada umumnya terdapat sebuah kesulitan perhitungan indeks, yakni memilih komponen yang termasuk ke dalam kumpulan variabel yang akan diperhitungkan nantinya. C. Pemulihan periode dasar. Periode dasar atau tahun dasar, base year, merupakan suatu periode atau tahun yang memiliki angka indeks 100, sedangkan untuk tahun berikutnya sebagai tahun tertentu atau given year. D. Pemilihan timbangan. Yang dimaksud timbangan di sini adalah ukuran yang mencerminkan pentingnya suatu angka relatif terhadap angka-angka lainnya. Tujuan perhitungan indeks harga. 1. Indeks harga umum adalah pedoman untuk berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. 2. Indeks harga dapat dipakai untuk deflator. Pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan melalui cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang lebih sesuai. Proses tersebut dinamakan deflasi dan pembaginya dinamakan deflator. 3. Indeks harga dapat dipergunakan untuk pedoman bagi pembelian berbagai jenis barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat untuk dibandingkan dengan indeks harga eceran atau grosir supaya dapat diukur efisiensi dalam pembelian suatu barang yang bersangkutan. 4. Indeks harga barang konsumsi ialah pedoman dalam mengatur gaji buruh atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada saat inflasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widhi Rahmawati dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan tentang jenis indeks harga dan metode perhitungan indeks harga. Jenis indeks harga. Indeks harga produsen IHP. Indeks harga produsen IHP adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Misalnya, berdasarkan fluktuasi harga hasil pertanian di pedesaan. Tujuannya antara lain untuk menilai kesejahteraan petani dilihat dari nilai tukar hasil pertanian. 2. Indeks harga perdagangan besar IHPB. Indeks harga perdagangan besar IHPB adalah indeks yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah. Dengan kata lain, IHPB adalah indeks harga yang mengatur perubahan harga yang terjadi pada bahan mentah dan barang jadi di pasar. Badan Pusat Statistik BPS menjelaskan bahwa IHPB menggambarkan besaran perubahan harga pada tingkat perdagangan besar dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu wilayah. Dan IHPB berguna untuk melihat perkembangan perekonomian secara nasional. 3. Indeks harga konsumen IHK. Dalam buku pengantar ekonomi makro edisi Asia Mankyu
Indeks harga konsumen (IHK) adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dengan kata lain, IHK adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Metode perhitungan indeks harga. A. Indeks harga tidak tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Angka indeks yang dimaksud dalam perhitungan indeks harga tidak tertimbang meliputi indeks harga, kuantitas, dan nilai. Marilah kita simak pembahasannya masing-masing. 1. Angka indeks harga. 1. Angka indeks harga. Keterangan IA sama dengan indeks harga yang tidak ditimbang. PN sama dengan harga yang dihitung angka indeksnya. PO harga pada tahun dasar. 2. Angka indeks kuantitas. Keterangan IA sama dengan indeks kuantitas yang tidak ditimbang. QN sama dengan kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya. QO sama dengan kuantitas pada tahun dasar. 3. Angka indeks nilai. B. Angka indeks tertimbang. 1. Metode agregatif sederhana. Angka indeks tertimbang dengan metode agregatif sederhana dapat dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. Keterangan IA sama dengan indeks harga yang ditimbang. PN sama dengan nilai yang dihitung angka indeksnya. PO sama dengan harga pada tahun dasar. W sama dengan faktor penimbang. 2. Metode Laspeyres. Angka indeks Laspeyres adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangannya kuantitas tahun dasar QO. Keterangan IL sama dengan angka indeks Laspeyres. PN sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya. PO sama dengan harga pada tahun dasar. QO sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alpinunawan dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, dan dampak inflasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Menurut kamu, apa sih inflasi itu? Adapun menurut para ahli, menurut Boydiono 1999, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara menyeluruh dan terus-menerus. Menurut Keynes, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Sadono Sukirno menyebut inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Pernyataan ini dinyatakan pada tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi. Dalam Kamus Ekonomi Optima 2012, inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkelanjutan, kenaikan rata-rata semua tingkat harga, dan kadang-kadang berlangsung secara terus-menerus. Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi, produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan lain sebagainya, dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi. Inflasi menurut derajatnya. 1. Inflasi rendah atau creeping inflation. Inflasi rendah yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. 2. Inflasi menengah atau golfing inflation. Inflasi menengah yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. 3. Inflasi tinggi, high inflation. 4. Inflasi sangat tinggi, hyperinflation. Inflasi sangat tinggi yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit di atas 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inflasi berdasarkan penyebabnya. 1. Demand-full inflation. Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya, sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. 2. Cost-push inflation. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi.
Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi. 3. Bottleneck inflation. Inflasi ini dipacu oleh faktor penawaran supply atau faktor permintaan demand. Jika dikarenakan faktor penawaran, maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai, tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan laju inflasi. Pengantar ekonomi mikro edisi Asia, Mangkyu DKK 2013, laju inflasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHK2 kurangi IHK1 per IHK1 kali 100%. Keterangan, IHK1 sama dengan indeks harga konsumen tahun dasar pertama. IHK2 sama dengan indeks harga konsumen tahun kedua. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak inflasi. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi mampu mengubah pendapatan masyarakat di suatu negara. Perubahan ini bisa bersifat menguntungkan atau merugikan. Untuk beberapa kondisi seperti inflasi lunak, inflasi masih mampu membantu perkembangan ekonomi. Inflasi ini mampu membantu pengusaha dalam memperluas produksinya sehingga akan tumbuh kesempatan kerja dan pendapatan seseorang. Namun, untuk masyarakat dengan penghasilan yang tetap, inflasi justru akan membuat mereka menjadi rugi karena penghasilan mereka yang tetap hanya bisa mereka gunakan untuk memperoleh barang atau jasa yang lebih sedikit. Terganggunya stabilitas ekonomi. Dampak inflasi untuk kreditur, orang yang berpenghasilan tetap, perekonomian nasional, dampak inflasi terhadap ekspor, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wapik Ejija dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi dampak inflasi, permintaan uang dan jumlah uang yang beredar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan bukan penjelasan yang teman-teman saya berikan tentang pengertian inflasi. Nah, kali ini saya yang pertama akan menjelaskan cara mengatasi dampak inflasi. Cara mengatasi dampak inflasi adalah dengan menerapkan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan moneter. Ada 3 macam kebijakan moneter yang diterapkan, yaitu kebijakan diskonto, meningkatkan suku bunga agar masyarakat bisa semangat menabung di bank. Yang kedua ada kebijakan penetapan persediaan kas, yaitu menetapkan persediaan uang yang saat itu sedang beredar luas dan menetapkan persediaan uang kas di berbagai bank konvensional. Dan yang terakhir ada kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu mengurangi peredaran uang dengan cara menjual berbagai surat berharga negara. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal. Untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah bisa dilakukan kebijakan fiskal, yaitu seperti 1. Menghemat pengeluaran pemerintah sehingga permintaan barang dan jasa bisa ditekan. Hasilnya, harga barang atau jasa juga menurun. Yang kedua, ada menaikkan tarif pajak, yaitu dengan naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi, sehingga harga turun dan inflasi ditekan. Dan yang terakhir ada kebijakan lainnya, yaitu seperti meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang sehingga inflasi dapat dikembalikan. Yang kedua yaitu ada permintaan uang dan jumlah uang yang beredar. Permintaan uang di sini diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Jadi, kalau masyarakat membutuhkan uang berarti mulai muncul permintaan uang. Nah, money supply atau jumlah uang yang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Dapat mencakup uang tunai, koin, saldo, dan rekening giro ataupun tabungan. Nah, adapun teori permintaan uang. Yang pertama menurut Keynes, permintaan uang dikenal dengan teori liquidity of revenue yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang. Untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Kebutuhan uang tidak hanya untuk sesuatu yang sifatnya normal dan reguler seperti hanya kebutuhan uang untuk transaksi. Menurut Keynes, ada 3 motivasi orang memegang uang. Yang ke-1 yaitu motif transaksi, yaitu memegang uang dengan tujuan mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Nah, yang kedua ada motif berjaga-jaga, yaitu motif yang disediakan untuk persediaan menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dan yang ketiga ada motif mendapat keuntungan atau motivasi spekulasi, yaitu selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan.
Nah, dan adapun teori permintaan uang klasik dikemukakan oleh Irving Fisher dan A. Marshall. Teori ini didasarkan pada pendapatan yang dikemukakan oleh J. Besai yang berpendapat bahwa kondisi perekonomian suatu negara selalu dalam keadaan full employment. Nah, adapun rumus-rumus yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama Irving Fisher yang merumuskan MV sama dengan PT. M artinya jumlah uang yang beredar, V artinya perputaran uang dari satu tangan ke tangan lain dalam satu periode, P yaitu harga barang, T yaitu volume barang yang diperdagangkan. Nah, yang kedua menurut A. Marshall yang merumuskan M sama dengan KPO sama dengan KY, di mana K sama dengan 1 per V. Nah, yaitu tadi ya, M jumlah uang yang beredar, Y sama dengan PO yaitu pendapatan nasional, V sama dengan tingkat perputaran pendapatan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, kekayaan masyarakat. Yang kedua, dorongan melakukan transaksi. Ketiga, tersedianya fasilitas kredit. Keempat, harapan tentang harga. 5. Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. 6. Tersedianya alternatif kekayaan. 7. Sistem pembayaran yang berlaku. 8. Tingkat pendapatan yang real. Dan 9. Tingkat harga yang berlaku di pasar. Nah, dan ada juga adanya investasi dan pengembangan usaha ya, sehingga membutuhkan dana atau modal. Dan yang terakhir ada tinggi rendahnya tingkat bunga. Nah, sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.